Hai semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah Auditat 1, di mana di minggu ini adalah minggu pertemuan ke-10. Seperti biasa, sebelum dijelaskan materi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengacu dulu ke rencana pembelajaran semester, sebagaimana sudah ditampilkan di layar masing-masing. Di pertemuan ke-10 ini, materi yang akan kita bahas adalah menentukan dan menganalisis pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Setelah minggu lalu kita bahas terkait dengan kas dan setara kas, minggu ini di minggu ke-10 kita akan pelajari terkait dengan audit terkait dengan piutang usaha dan piutang lainnya. Di mana di materi ini yang akan dikritisi adalah 3 poin. Yang pertama adalah sifat dan contoh piutang. Yang kedua adalah tujuan pemeriksaan terkait dengan piutang. Dan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan piutang. Oke, jangan lupa untuk presentasi masing-masing kelompok diupload dalam menu assignment yang sudah disiapkan di Google Classroom. Ya, oke, kita langsung saja masuk ke materi. Ya, semoga sudah tampil di layar masing-masing. Sudah tampil ya. Oke, pertemuan minggu ke-10 terkait dengan pemeriksaan piutang ya, piutang usaha dan piutang lain-lain bersama saya Bahtiar Effendi. Oke. Adapun pembahasan dalam pertemuan minggu ke-10 ini adalah yang pertama sifat dan contoh piutang, yang kedua adalah tujuan pemeriksaan terkait dengan piutang, yang ketiga adalah proses pemeriksaan piutang yang disarankan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, sifat dan contoh piutang. Pada dasarnya di sini sifat dan contoh piutang, standar akuntansi keuangan atau SAK dalam PSAK menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya piutang itu kan pada dasarnya adalah kegiatan transaksi terkait dengan penjualan yang biasanya sifatnya adalah secara non tunai, di mana muncul sebagai piutang usaha, di mana piutang usaha itu kita selaku pembeli di vendor atau supplier, gitu ya. Oke, piutang usaha merupakan uh, apa namanya transaksi yang memang sering terjadi di perusahaan-perusahaan, di mana nilainya juga cukup material ya, dan sifatnya juga liquid di bawah daripada kas dan setara kas. Bagaimana kalian lihat di laporan keuangan di poin neraca itu kan ada kas ya, kas dan setara kas, terus juga di bawahnya piutang. Oke, dengan kata lain piutang menempati tingkat likuiditas kedua di neraca di poin aset. Oke. Adapun perbedaan antara piutang usaha dan piutang lain-lain sebagaimana yang sudah kalian bisa lihat di layar masing-masing. Piutang usaha itu biasanya berasal dari penjualan barang ya, baik itu barang dagang maupun jasa yang diberikan. Sementara untuk piutang lain-lain ya itu timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Jadi pada dasarnya kalau seandainya ada beberapa transaksi-transaksi yang di luar kegiatan operasional perusahaan yang melibatkan transaksi penjualan yang memang penjualan tersebut memang jarang terjadi di perusahaan, itu masuk ke piutang lain-lain gitu ya. Adapun contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain, yang pertama adalah piutang usaha, kalian sudah tahu pastinya ya. Terus pasal tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, ya, refundable deposit atau uang jaminan, ya, atau DP, ya. Terus piutang lain-lain, dan yang terakhir adalah allowance for bad debt, ya, atau penyisihan piutang tak tertagih kalau seandainya piutangnya tidak tertagih itu harus disisihkan. Berikutnya yang digolongkan piutang adalah piutang usaha. Ini penjelasan daripada poin masing-masing. Piutang usaha itu timbul sebagai akibat daripada penjualan, baik itu barang maupun jasa. Biasanya piutang usaha ini jangka waktu atau long term-nya adalah sekitar waktunya 30 sampai dengan 60 hari. Itu dikatakan piutang atau dinamakan sebagai piutang usaha.
Selanjutnya, untuk wesel tagih merupakan dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Oke. Yang ketiga itu piutang pegawai, itu muncul apabila perusahaan memberikan pinjaman atau kasbon kepada karyawan, ya. Baik itu untuk kepentingan biaya pendidikan ya keluarganya, atau memang keperluan urgent yang memang dibutuhkan, di mana biasanya pelunasan atau angsurannya dipotong dari gaji per bulannya, gitu ya. Terus poin 4 itu piutang bunga. Pada dasarnya piutang bunga itu muncul karena adanya pendapatan bunga yang belum diterima namun sudah dapat diakui saat pencatatan menggunakan basis accrual atau accrual basis, gitu kan? Kita kan sudah tahu ya bedanya cash basis dan accrual basis. Kalau sebenarnya accrual basis itu kan setiap transaksi itu kita bisa langsung klaim sebagai pendapatan. Beda halnya dengan cash basis, itu uangnya harus kita terima dulu ya. Kalian sudah tentu sudah paham di pengantar akuntansi di semester-semester sebelumnya. Oke. Berikutnya, poin kelima adalah uang muka. Pada dasarnya uang muka adalah pembayaran awal yang bertujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli. Oke. Berikutnya adalah uang jaminan. Uang jaminan adalah uang yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, poin ke-7 adalah piutang lain-lain, di mana piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang usaha, begitupun tidak termasuk dalam piutang wesel, itu masuknya ke piutang lain-lain. Oke, yang terakhir adalah allowance for bad debt. Itu pada dasarnya allowance for bad debt itu adalah suatu perkiraan penilaian atas piutang yang timbul karena adanya piutang yang diragukan pelunasannya oleh perusahaan. Jadi pada dasarnya perusahaan-perusahaan itu kan biasanya punya schedule ya, schedule piutang, schedule penagihan piutang biasanya. Kalau seandainya schedule piutangnya itu piutang PTA, itu jangka waktunya sudah melebihi daripada waktu yang sudah disepakati. Taruhlah di sini umur piutangnya itu sudah lebih daripada 6 bulan, ya, itu ada potensi ya piutang tak tertagih atau bad debt, ya, itu harus disisihkan dan dianggarkan sebagai pengurang daripada nilai piutang, ya. Berikutnya, kita masuk ke tujuan pemeriksaan audit. Kira-kira apa tujuannya dilakukan pemeriksaan terkait dengan piutang usaha dan piutang lain-lain. Oke, berikut penjelasannya. Adapun tujuannya pemeriksaan audit untuk piutang, baik itu piutang usaha maupun piutang lain-lain, yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Jika auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control perusahaan yang diaudit itu berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan ya, kita bisa lanjutkan ya, jika auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control berjalan efektif, maksudnya di sini kalau seandainya perusahaan-perusahaan atau klien yang kita handle saat ini pada saat audit itu kita yakin bahwa si klien yang kita pegang itu atau yang kita audit itu datanya sudah lengkap, piutang usahanya terkait dengan transaksi penjualan, nomor faktur dan lain-lain itu sudah ada nomor urut dan memang bisa dibuktikan evidence atau buktinya, ya. Kita yakin yang tadinya kita akan melakukan proses audit untuk piutang itu sekitar 2 minggu, kita bisa press atau kita bisa kurangi menjadi 1 minggu karena memang internal control si klien tersebut sudah baik, gitu ya. Adapun kebalikan daripada itu, kalau seandainya kita selaku auditor tidak yakin bahwa internal control perusahaan itu baik, maka kita bisa memperpanjang periode audit kita, ya. Oleh karenanya internal control itu menjadi satu kesatuan poin yang memang dibutuhkan oleh auditor dalam memetakan berapa lama periode waktu audit. Oke, tujuan pemeriksaan yang kedua adalah untuk memeriksa validity atau keabsahan dan
keontentikan piutang. Maksudnya di sini adalah validity, ya, validitas itu piutang itu sah, masih berlaku, intinya memang masih ada, ya, masih ada transaksi piutang itu dalam arti diakui oleh orang yang mempunyai hutang, ya. Kita perlu melakukan konfirmasi piutang apakah benar perusahaan klien ini punya piutang ke PT A, ya, PT A punya hutang ke klien kita sebesar 30 juta. Kita perlu konfirmasi apakah piutangnya benar-benar ada. Kalau seandainya piutangnya tidak ada, ya berarti kita perlu lakukan koreksi, gitu ya. Selanjutnya, authenticity, ya, itu piutang didukung oleh bukti-bukti yang otentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan. Oke, selanjutnya untuk tujuan pemeriksaan poin ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan terjadinya atau potensi kita bisa menagih piutang tersebut dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt, ya, allowance for bad debt itu, ya, debt penyisihan piutang tak tertagih, apakah memang penyisihan atau cadangan kita mencukupi. Jumlah piutang yang tidak bisa ditagih harus dan wajib dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup, tidak boleh di bawah daripada nilai piutang yang memang ada potensi tidak tertagih. Dan piutang yang pasti tidak bisa ditagih harus dihapuskan, ya. Kalian sudah belajar di pengantar akuntansi ada direct write off, ya, ada penghapusan langsung dan penghapusan tidak langsung, ya. Bapak tidak membahas itu, kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya. Oke, tujuan pemeriksaan yang nomor 4 adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau contingent liability yang timbul karena pendiskontrolan, ya, wesel tagih. Kondisinya di sini jika perusahaan memiliki wesel tagih yang didiskontrokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan harus mengungkapkan atau disclosure adanya contingent liability yang berasal dari pendiskontrolan wesel tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah, Pak, kira-kira perusahaan itu mendisclose, ya, atau mengungkapkannya di mana, ya? Itu kalian bisa pergunakan bagian daripada laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan. Kalian bisa jelaskan bahwa perusahaan periode tahun berjalan memiliki contingent liability atau kewajiban bersyarat. Kalian ceritakan disclosure-nya secara lengkap, gitu ya. Oke, berikutnya tujuan pemeriksaan poin kelima untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan PSAK. Sebagaimana kita ketahui bahwa standar akuntansi keuangan itu memang mengatur terkait dengan piutang usaha, di mana wesel tagih dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas berdasarkan tingkat likuiditasnya pasti, ya. Saldo kredit piutang individual, ya, jika jumlah material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor, tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, ya, harus di disclosure lagi. Kewajiban bersyarat atau contingent liability dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga harus dijelaskan juga dalam poin catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian ketiga adalah prosedur pemeriksaan audit. Oke, yang pertama kita diminta selaku auditor tentu harus mempelajari terkait dengan internal control, ya. Kontrol daripada pengendalian internal si perusahaan, pelajari dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Kita compare antara total piutang dengan transaksi penerimaan kas. Kalau seandainya piutang tersebut memang sudah dibayar atau sudah di closing, tentunya harus muncul di rekening penerimaan kas. Nah, di sini pada saat proses pencatatan piutang, apakah sesuai atau matching daripada tanggal periode issued invoice-nya atau issued daripada tagihannya. Kalau seandainya berbeda, itu kita selaku auditor harus, ya, menanyakan kenapa tanggal issued atau tanggal tagihannya berbeda dengan tanggal pelaporan atau tanggal posting di catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan. Oke,
Yang kedua, buat top schedule, maksudnya di sini adalah jadwal-jadwal dalam proses audit, kira-kira mana yang urgent, mana yang kira-kira memang harus diprioritaskan, mana yang supporting atau yang mendukung kegiatan proses audit terkait dengan piutang pertanggal neraca. Yang poin ketiga adalah minta aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca. Kita selaku auditor diminta untuk meminta aging schedule piutang kepada si klien. Kira-kira uh, berapa total piutang yang memang ada potensi tidak tertagih, ya? Berapa jumlah besaran daripada cadangan atau allowance for bad debt itu, ya? Kira-kira berapa total daripada cadangan kerugian piutang? Apakah mengcover apabila piutang tersebut tidak berhasil untuk ditagih? Poin keempat, memeriksa mathematical akurasi, maksudnya di sini adalah kita bisa mengecek tracing daripada penjumlahan piutang, ya, baik itu cross footing, ya, maupun daripada penjumlahan dari kiri ke kanan maupun dari penjumlahan dari atas ke bawah, ya. Oke, prosedur pemeriksaan audit yang selanjutnya, ada yang kelima adalah tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice ke general ledger. Oke, prosedur pemeriksaan audit untuk piutang berikutnya adalah kita diminta untuk mengirimkan ya konfirmasi piutang, di mana konfirmasi piutang itu untuk mengecek kebenaran atau kevalidan daripada piutang masing-masing pelanggan di customer, ya, pelanggan di klien yang kita audit, gitu ya. Pertanyaannya Pak, apakah semua klien, apakah semua customer dari klien yang kita audit itu semuanya harus dikirimkan konfirmasi piutang? Itu jawabannya tidak semuanya, ya. Kita bisa prioritaskan daripada 10 sampai dengan 15% daripada total customer yang memang total piutangnya itu paling dominan atau paling besar. Kita bisa tentukan daripada peringkatan, daripada ranking, kita bisa mengklaster daripada piutang terbesar sampai dengan piutang terkecil, kita ambil 10 sampai dengan 15% yang dijadikan sebagai sampel untuk mengirimkan konfirmasi piutang. Oke, yang ketujuh itu periksa subsequent collection, maksudnya di sini periksa buku penerimaan kas bank pada bulan Januari sampai dengan mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Apabila ada pelunasan piutang yang berasal dari penjualan kredit di periode di audit, saldo piutang pertanggal neraca tapi belum diungkapkan atau saldonya belum dimasukkan dalam laporan keuangan, itu kita bisa melakukan subsequent collection atau penagihan yang memang di luar periode normal. Maksudnya gini, kalau seandainya kita mengaudit laporan keuangan, di mana biasanya perusahaan itu kan sebelum tutup buku kan dia ada laporan keuangan kuartalan, gitu ya. Kita selaku auditor bisa menjadikan acuan laporan kuartalan tersebut sebagai dasar mapping daripada proses audit kita. Nah, kalau seandainya di sini periode berjalan, ya, di mana di Desember tersebut memang ada pelunasan piutang, tapi di sini perusahaan sudah closing, sudah melaporkan laporan keuangan final, jumlah piutangnya material, di mana jumlah piutang tersebut bisa meningkatkan pendapatan. Oleh karenanya di sini sebelum periode pekerjaan lapangan itu kita selaku auditor biasanya periode pekerjaan lapangan itu pertanggal 1 sampai dengan akhir bulan Februari. Selebihnya itu kita tahap pelaporan dan tahap analisis. Nah, sebelum Februari, periode Januari, kalau seandainya si klien mau melakukan perubahan yang memang nilai piutangnya itu signifikan, ya, atau adjustment, penyesuaian, itu diperkenankan atau diperbolehkan. Itu masuknya adalah subsequent collection, gitu ya. Kita bisa lanjutkan untuk proses pemeriksaan audit yang ke-8, di mana kita diminta untuk periksa apakah ada pendiskontrolan, ya, wesel tagih. Tanyakan kepada klien apakah ada pendiskontrolan wesel tagih. Jika ada periode pencatatan transaksi pendiskontrolan tersebut, periksa juga buku besar wesel tagih, lihat jawaban konfirmasi bank apakah ada penjelasan mengenai pendiskontrolan wesel tagih. Contohnya,
PTA menerima wesel dari PTB untuk pelunasan piutang yang berasal dari penjualan kredit PTB. Sebelum wesel tagih jatuh tempo, PTA mendiskontrokan wesel tagih ke Bank X YZ karena PTA membutuhkan dana. Pada tanggal jatuh tempo wesel, PTB harus melunasi wesel tersebut berikut bunganya kepada Bank XYZ. Jika PTB tidak sanggup melunasinya, maka PTA yang harus melunasi kepada Bank XYZ. Lalu PTA juga akan mencatat adanya piutang ke PTB sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel dan proses fee, gitu ya. Jika tanggal jatuh tempo wesel sesudah tanggal neraca, maka periode 31 Desember tahun berjalan, PTA itu harus melaporkan adanya contingent liability dalam catatan arus laporan keuangan yang berasal dari data pendiskontrolan ya wesel tagih di neracanya. Oke, kita bisa lanjutkan. Prosedur pemeriksaan yang berikutnya, poin ke-9 adalah periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan cukup tidaknya allowance tersebut. Di sini Bapak sudah jelaskan di bagian-bagian sebelumnya terkait dengan pencadangan kerugian piutang. Yang ke-10, tes sales cut off, pemeriksaan cut off penjualan yang sangat penting. Kira-kira auditor itu yakin tidak ya kalau seandainya si klien tersebut memang cut off-nya sudah benar ya. Penjualan sudah dicatat pada periode terjadinya, tidak bergeser baik maju maupun mundur untuk kepentingan proper matching cost against revenue. Jadi pada dasarnya kita kan di standar akuntansi keuangan ada namanya prinsip matching gain cost revenue. Pada dasarnya periode pendapatan memang diperoleh pada periode bersangkutan. Jangan sampai periodenya memang periode lalu kita tarik pendapatannya di periode sekarang. Itu tidak matching atau tidak diperkenankan ya. Makanya kita perlu mengkritisi apakah piutang atau penagihan memang itu penagihan periode berjalan dan memang pelunasan atau penerimaan kasih memang periode berjalan atau tidak. Jika memang tidak, berarti tidak matching dan kita wajib untuk melakukan koreksi di laporan auditor independen kita, memasukkan temuan-temuan yang memang harus diperbaiki oleh si klien. Berikutnya prosedur pemeriksaan yang ke-11 adalah periksa notulen rapat, ya, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan jaminan. Ini juga sudah Bapak jelaskan di bagian sebelumnya. Poin ke-12, periksa apakah penyajian piutang usaha ya atau piutang biasa itu maupun piutang lain-lain sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, baik dari segi substantif maupun daripada compliance-nya. Gitu ya. Yang ke-13, kita diminta untuk melakukan penarikan kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang per tanggal neraca. Oke, ini contoh internal control questionnaires atau ICQ, di mana ICQ ini memang diperuntukkan kita selaku auditor untuk meyakinkan apakah internal kontrol perusahaan itu baik atau tidak. Nah, di sini contohnya adalah terkait dengan piutang pada PT Reniku, di mana ada poin penjualan. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga? Kalau seandainya Y itu ya, T itu tidak relevan, T itu tidak dan TR itu tidak relevan. Nah, kita bisa lakukan checklist di sini. Semakin banyak jawaban yang Y, itu internal kontrolnya bagus. Tapi kalau seandainya banyak jawaban yang T, bahkan tidak relevan, itu berarti internal kontrolnya sangat buruk dan kita bisa memperpanjang periode proses audit kita. Ini juga sama ya. Oke, ini contoh flowchart ya, periode prosedur penjualan dan piutang usaha. Ya, di sistem informasi akuntansi kalian sudah belajar mulai dari order penjualan ya sampai dengan barang tersebut jalan dan memang ada surat jalan sampai dengan penagihan gitu ya. Nah, ini contoh tes transaksi penjualan dan pencatatan piutang ya. Di sini ada beberapa list customer atau pelanggan, bukti pendukungnya ada atau tidak, diotorisasi atau tidak, di footing atau tidak, periksa pencatatannya ke biaya penjualan, ya, piutang dan buku besar. Kalau seandainya tidak ada, kita bisa silang. Kalau ada, kita bisa checklist, gitu ya. Oke, berikutnya adalah contoh top schedule piutang. Ini contohnya yang tadi sudah dijelaskan, ya.
kalian bisa pelajari. Ini juga supporting schedule piutang usaha, ya. Kalian bisa dapatkan di buku Sukrisno Agus juga, ya. Di sana banyak sekali contoh-contoh terkait dengan top schedule maupun supporting schedule maupun internal control questionnaires atau ECQ, ya. Ini contoh ikhtisar hasil konfirmasi piutang, ya ada konfirmasi positif dan ada konfirmasi negatif. Kalian bisa bedakan antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif, mana yang perlu dibalas, mana yang perlu dijawab oleh si customer daripada si klien kita, mana yang tidak perlu dibalas, itu membedakan antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, ini contoh konfirmasi piutang, ya intinya sih pada dasarnya klausulnya menyatakan bahwa benar nggak sih si klien ini memang punya hutang kepada benar nggak sih piutang klien ini kepada si customer itu sesuai dengan nilai yang dilaporkan, gitu ya. Kalau seandainya memang sesuai, silakan dijawab. Kalau tidak, ya berarti kalau tidak sesuai, ya berarti harus dijelaskan reasonnya, ya alasannya kenapa tidak sesuai. Apakah memang ada pelunasan sebelumnya yang belum dicatat oleh si klien atau tidak, gitu ya. Oke, ini contoh supporting schedule untuk piutang direksi, ya. Contoh kertas kerja cut off sales, ya. Oke, sudah selesai untuk pertemuan minggu ke-10. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di perkuliahan minggu berikutnya, minggu ke-11. Oke, terima kasih dan tetap jaga kesehatan, ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih.